Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Om Litang Channel, dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, tentunya itu Om Litang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Om Litang Channel, dimana saja berada, masih seputaran pengelolaan kinerja nih rekan-rekan semua. Kalau tadi kan ada 5 tahap ya. Tahap yang pertama sudah kita bahas, yaitu praktik kinerja atau praktik pembelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan kompetensi. Yang ketiga itu yaitu mengenai tugas tambahan. Nah, untuk mengenai tugas tambahan ini kita bahas pada video berikut ini. Apabila rekan-rekan yang baru berkunjung di channel kami, di situ kami sudah menyediakan berbagai macam playlist. Monggo dikunjungi playlistnya. Tautannya sudah kami lampirkan di deskripsi untuk YouTube atau video di YouTube kami. Nah, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rekan-rekan semua. Untuk yang ini, kinerja ini kami masukkan di playlist PMM. Silahkan kami beri judul beda, yaitu part 1, part 2, dan part 3 dan seterusnya. Nah, kalau yang ini malam ini adalah bagian keempat, yaitu tentang tugas tambahan. Sebelum kita lanjut, seperti biasa rekan-rekan kami mohon dengan sangat bantuan untuk like, share, dan subscribe video kami ini, karena dengan bantuan dari rekan-rekan semua kami tambah semangat dan terus semangat tentunya untuk mengembangkan channel kita ini, supaya channel kita ini bisa dirasakan oleh seluruh rekan-rekan guru ataupun rekan-rekan yang tertarik pada bidang pendidikan dan teknologi di seluruh Nusantara. Amin ya robbal alamin. Oke, kita kembali ke pengelolaan kinerja khusus pada tugas tambahan. Oke, seperti yang kita ketahui, tugas tambahan ini adalah salah satu tahapan dari 5 tahapan tadi dalam penyusunan SKP atau sasaran kinerja pegawai di perencanaan kinerja guru tugas tambahan. Nah, untuk tugas tambahan ini pengertiannya adalah tanggung jawab atau peran ekstra yang dimana diberikan oleh kepada guru berdasarkan surat keputusan atau surat tugas dari atasan dan jenjang satuan pendidikan, di luar tugas utama guru yaitu mengajar. Oke, perlu digarisbawahi, tugas tambahan ini bersifat opsional. Artinya apa? Tidak wajib untuk rekan-rekan seluruh guru. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita ada tugas tambahannya kita masukkan, kalau enggak ya enggak dipermasalahkan. Tugas tambahan hanya dapat dilakukan oleh guru. Guru dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan berdasarkan surat keputusan atau surat tugas yang telah ditetapkan. Penasaran? Tugas tambahan apa saja yang bisa dimasukkan? Yuk kita coba cek dan recheck rekan-rekan semua. Oke, apa dasar hukum tugas tambahan di pengelolaan kinerja? Dasar hukumnya itu ada beberapa, yaitu Permendikbud nomor 15 tahun 2018, Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 pasal 15 dan 25. Yaitu yang ketiga Permendikbudristek 79 nomor 79 tahun 2015 pasal 14, dan yang terakhir Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 pasal 41. Nah, itulah landasan hukum ataupun pedoman bagi pelaksanaan tugas tambahan. Oke, yang pertama ini contohnya untuk jenjang SMP, SMA, SMK itu tentunya wakil kepala sekolah atau wakil kepala satuan pendidikan. Oke, ini dasar hukumnya yaitu Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, untuk semua jenjang itu ada tugas tambahan kepala perpustakaan. Nah, untuk SMK ada spesial nih, yaitu ada pada ketua program keahlian. Dan berikutnya untuk SMP, SMA, SMK itu ada kepala lab, bengkel, unit produksi atau teaching factory. Oke, yang berikutnya semua jenjang itu ada pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Biasanya ini ada pelatihannya rekan-rekan dan biasanya dimasukkan di Dapodik untuk sebagai tugas tambahan. Oke, yang berikutnya yaitu untuk SMP, SMA, SMK itu ada wali kelas. Yang berikutnya ada tentunya pembina OSIS. Dan yang berikutnya semua jenjang itu pembina ekstrakurikuler. Semua jenjang juga itu ada koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Yang berikutnya semua jenjang itu koordinator penilaian kinerja guru. Nah, masih ada ini rekan-rekan untuk koordinator penilaian kinerja guru. Yang untuk SMK itu ada namanya koordinator bursa kerja khusus atau yang sering kita kenal dengan BKK. Ini masih berkisaran dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Oke, yang untuk berikutnya semua jenjang itu ada guru piket. Untuk SMK yaitu ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Untuk semua jenjang itu ada penilaian kinerja guru. Semua jenjang itu ada pengurus organisasi atau asosiasi profesi tingkat nasional. Semua jenjang yaitu pengurus organisasi atau asosiasi profesi tingkat provinsi. Yang berikutnya semua jenjang pengurus organisasi atau asosiasi profesi tingkat kabupaten. Semua jenjang tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berikutnya semua jenjang itu operator pendidikan, tapi untuk Permendikbudnya sudah ganti yaitu nomor 79 tahun 2015. Semua jenjang itu ada juga namanya tugas tambahan sebagai bendahara sekolah, yaitu sesuai dengan pasal 41 Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Dan yang terakhir ini ada yang terbaru yaitu semua jenjang tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau disingkat TPPK, yaitu sesuai dengan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Nah, jika telah memilih tugas tambahan, maka nantinya tahap berikutnya yaitu guru itu akan diminta untuk melampirkan bukti dukung dan dari tugas tambahan. Berupa apa yaitu rekan-rekan? Surat keputusan atau surat tugas dan disertai dengan surat laporan tugas pelaksanaan. Oke. Untuk informasi lebih lanjut nanti ada penjelasan terkait dengan bukti dukung tugas tambahan. Nanti kita coba buka kalau masih ada waktunya rekan-rekan. Oke, di sini ada tanya jawab satu pertanyaan. Tugas tambahan itu bersifat opsional ya rekan-rekan. Apakah berpengaruh pada penilaian kinerja dan predikat kinerja? Tugas tambahan itu bersifat opsional, tidak berlaku untuk semua guru. Jadi bagi guru yang memilih untuk melaksanakan tugas tambahan, atasannya akan mempertimbangkannya sebagai salah satu faktor dari penilaian kinerja. Nah, sementara guru yang tidak melaksanakan tugas tambahan, kinerjanya akan dinilai berdasarkan faktor lain di luar tugas tambahan. Terkait tadi berbicara tentang bukti dukung, apa yang perlu disiapkan. Nah, yang ini rekan-rekan ada 3 jenis, yaitu yang pertama tentunya yaitu dokumen RPP atau yang sekarang ya berupa modul ajar. Yang kedua yaitu bukti dukung pengembangan kompetensi, yang kemarin yang ada sertifikat dan sebagainya. Yang berikutnya itu bukti dukung tugas tambahan. Yuk kita intip dari bukti dukung yang pertama yaitu dokumen RPP atau modul ajar. Nah, modul ajarnya ini guru diminta untuk mengunggah dokumen yaitu dalam bentuk PDF. Nah, yang biasanya modul ini digunakan selama ada observasi kelas oleh kepala sekolah. Nah, formatnya di PDF tadi maksimal ukurannya adalah 10 MB. Oke. Gimana cara penyusunan RPP modul ajar? Nanti kita akan nyinggung tentang hal tersebut. Nah, di sini ada di garis bawahi, guru dapat mengunggah dokumen RPP atau modul ajar yang akan digunakan selama observasi kelas oleh kepala sekolah. Nah, ini untuk ketika kita adanya observasi kelas oleh kepala sekolah. Oke. Yang berikutnya yaitu bukti dukung pengembangan kompetensi. Nah, sertifikat ini bisa dijadikan bukti dukung. Pengelolaan kinerja adalah sertifikat yang didapatkan dan dihasilkan selama 6 bulan pada bulan yang sama pada saat pelaksanaan kinerja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan mungkin terkait dengan sertifikat yang berlaku adalah pada saat pelaksanaan kinerja. Nah, contoh sekarang kan akan masuk pada periode Januari sampai Juni 2024. Nah, jadi bukti dukung itu selama periode Januari sampai Juni tahun 2024 yang didapat hasil perencanaan atau sasaran kinerja pegawai dan pelaksanaan kinerja.
Nah, yang berikutnya guru itu akan diminta mengunggah bukti pengembangan kompetensi. Nah, sama bentuknya itu file berupa PDF maksimal 10 MB dan juga ada bukti karya yang sudah dipublikasikan melalui plafon Merdeka Mengajar dan berupa juga sertifikat yang dihasilkan melalui PMM. Oke, ini contohnya. Nah, apabila kita meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri, satu pelatihan beserta aksi nyata itu setara dengan 8 poin. Bukti dukungnya apa? Yaitu sertifikat. Yang berikutnya persiapan observasi dan sebagainya itu ya berupa laporan. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas itu ada sertifikatnya yang perlu bukti dukung. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kompetensi sebagai narasumber itu juga sertifikat. Meningkatkan kompetensi melalui peran peserta berbagi praktik itu sertifikat juga. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek dan menengah seperti pendidikan guru penggerak itu sertifikat juga. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK memperoleh sertifikat. Nah, ini juga sertifikat juga. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja. Itu juga ada sertifikat yang perlu dikumpulkan. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan juga sertifikat. Yang berikutnya itu piagam penghargaan. Nah, berikutnya peran penelaah aksi nyata itu laporan. Meningkatnya kompetensi melalui peran penelaah cerita praktik itu juga laporan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar itu juga laporan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik itu cerita praktik yang sudah terbit ya rekan-rekan di PMM. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar itu perangkat ajar yang terbit di PMM. Yang berikutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten, maka kumpulan konten yang unggul yang terbit di PMM. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, pengajar praktik, itu yaitu sertifikatnya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, sekolah dan atau pengawas, itu yang dikumpulkan adalah sertifikat. Nah, ini tadi terkait dengan bukti dukung tugas tambahan yang seperti yang kita bahas tadi. Seperti biasa itu berupa PDF yaitu sebesar 10 MB bukti dukungnya, yaitu surat tugas atau surat kerja dan dilampirkan juga surat laporan tugas pelaksanaan. Oke, cara unggah bukti dukungnya nanti kita coba pelajari lebih lanjut di video berikutnya. Nah, di sini ada perlu digarisbawahi. Oke, guru dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan, itu sudah tadi dibahas. Dokumen yang diunggah itu juga sudah kita bahas tadi. Jika tugas yang diberikan Anda tidak termasuk dalam tugas, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan. Nah, jangan lupa rekan-rekan, kalau ini sifatnya opsional atau tidak wajib. Oke, kami kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Tunggu video kami berikutnya terkait dengan pengelolaan kinerja yang akan kita kerjakan di awal tahun 2024. Tetap semangat dan jangan lupa terima kasih atas doa, support dan dukungannya untuk like, share dan subscribe channel kita ini. Semoga channel kita semakin berkembang. Kak Mehri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.